من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال جل وعلا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أيها الإخوة في الله، puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan taufiknya kita bisa bertemu kembali untuk talabul ilm, mempelajari dinnya yang hanif yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1000 sekian tahun yang lalu. Tanpa ada taufik darinya, kita tidak akan pernah menuju kepada kebenaran untuk meninggalkan maksiatnya. Berapa banyak orang-orang yang berangan-angan untuk kembali kepada kebenaran, lalu mereka berusaha semaksimal mungkin, lalu mereka gagal dan gagal. Salawat dan salam semoga dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau, ahli bait beliau dan pengikut sunnah beliau, pembenci bid'ah sampai hari kiamat kelak nanti. Ayuhal ikhwata fillah, setelah kemarin di tempat Al-Akh Amir Nahdi, saya waktu itu membicarakan tentang Al-Baqarah ayat 183 dan itu belum kelar itu. Maka saya akan lanjutkan pada ayat yang ke-184 ini, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Fadhal Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Ayat ini dibahas waktu dipilahnya Abdurrahman Bawazir di Tretes. Akan saya ulang kembali bahasan ini. Yang pertama Allah menyatakan kita bagi ayat ini menjadi beberapa poin. Poin pertama ialah ayyam ma'dudat. Poin yang kedua ialah wa man kana minkum maridan aw 'ala safarin فعدة من أيام أخرى.
يطيقونه فدية طعام مسكين ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Yang akan saya bahas pertama ayyaman ma'dudat. Silakan baca terjemahnya. Yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sepanjang hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya, dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Saya ulangi kembali, ayyaman ma'dudat, hari yang tertentu. Kenapa dikatakan ayyaman ma'dudat? Kenapa dikatakan ayyam, hari-hari yang tertentu? Di dalam Al-Baqarah ayat 185 Allah menyatakan di poin yang terakhir, walitukmilul iddah syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal furqan. Lanjutkan. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة. Jadi dikatakan walitukmilul ayyaman ma'dudat, lalu dikatakan walitukmilul iddat allati 'adattum, ayil idad, hitungan, ikmal dalam hitungan. Kemudian di dalam Al-Baqarah ayat 85 juga sebelumnya dikatakan faman syahida minkumus syahr. Kemudian dikatakan lanjutannya falyasum, barang siapa yang melihat ru'ya basariyah, dengan melihat dengan pandangan matanya hilal itu. Lalu di sini dikatakan ayyaman ma'dudat, di sini dikatakan lagi ru'ya, di sini dikatakan ikmal. Bagaimana kolerasinya tiga poin dari dua ayat ini? Allah mengatakan ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu. Di sini ada dua sudut pandang yang berbeda dalam Islam. Yang pertama, ada namanya hisab, yang kedua ada namanya ru'yah. Hisab dikatakan hisab, dia berdasarkan hitungan syamsiyah. Saya ulangi ya. Idad, hitungan itu dia berdasarkan hitungan syamsiyah, kalendernya kalender Masihiyah. Kemudian faman syahida minkum syahra, barang siapa yang hadir di bulan
itu, bulan apa itu? Faman syahida minkumus syahra ay syahru Ramadan alladhi. Siapa yang hadir di bulan Ramadan. Asy-syahr itu kan bulan. Allah menamakannya Syahrul Ramadan. Jadi Allah menamakannya bulan Ramadan. Jadi Ramadan itu Allah menamakannya, itu bulan 7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab 9 ya, Rajab, Sya'ban, September bukan? September atau bukan? September ya. Berdasarkan kalender Masehi ya, September. Bulan 9. Kalau berdasarkan bulan Hijriah, bulan Arab, Ramadan, bulan 9. Baik. Allah memberi nama bulan 9 dari bulan Hijriah itu namanya bulan Ramadan. Yang ditanyakan kapan Allah menamakan dia bulan Ramadan. Buka Taubah ayat 36. Allah menyatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi qala jalla wa ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Sesungguhnya 9 bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan. Kapan itu? Dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia telah menetapkan dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya 4 bulan haram. Kemudian ditetapkan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang Jadi itu 4 bulan haram bermulai daripada 3 berurutan, 1 tidak berurutan. Yang tidak berurutan yaitu Rajab. Bulan berapa itu? 7. Bulan 7 tidak berurutan. Yang berurutan ialah Dzulqa'dah, bulan 11. Dzulhijjah, bulan 12. Kemudian Muharram, bulan 1. Istilah Masehinya Januari. Ini disebut Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram disebut bulan haram plus bulan Rajab. Lalu Allah menamakannya Rajab, menamakannya Dzulqa'dah, menamakannya Dzulhijjah, menamakannya Muharram, juga menamakannya bulan Ramadan. Sebelum ada Rasulullah SAW, bulan-bulan ini sudah dikenal oleh bangsa Arab. Mereka Islam, mereka tawaf, mereka wukuf di Arafah, mereka mengenal Muzdalifah dan mereka mengenal Mina, mengenal Muna. Padahal mereka musyrikin belum Islam. Anda bisa dapatkan dalam 2 dalil. Dalil yang pertama ialah hadis Muslim, hadis 1188. Dalil yang kedua
Bawahnya muslim. Aduh, muslimnya mana? Sahih Muslimnya ada? Nggak ada ya? Ada yang punya Muslim nggak? Alaihi wasallam kalau naik haji, lalu kaum musyrikin pun naik haji saat itu. Nanti Anda baca di rumah Anda dalam Sahih Muslim, hadis yang panjang, hadis 1188. Yang hadisnya marah, tentu saya jelaskan ada cerita marah gitu kan. Itu kan cerita di haji. Nah, itu dari awalnya cerita haji. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke 36 kalau tidak salah, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat. 33. Surat 7 ayat 33 ya. Tafsir Ibnu Katsir disiapkan. إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. 32. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعيسى يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم. Katakanlah semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di hari kiamat. Zina, perhiasan. Dahulunya orang-orang Arab itu kalau tawaf telanjang, tidak berpakaian. Sekarang ini orang Arab lebih dahulu gila telanjang waktu dia berbeda. Lalu عقلوا بعدما غرموا. Kalau boleh غرموا بعدما عقلوا. Baca tafsirnya. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Tafsirnya. Pendapat mereka yang salah dan bid'ah mereka. Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya? Semua perhiasan itu telah diciptakan bagi orang-orang yang beriman dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia, meskipun orang-orang fakir, orang-orang kafir ikut menikmatinya di dunia. Namun di akhirat kelak semuanya itu hanya dikhususkan bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada seorang pun dari kaum kafir yang ikut menikmatinya, karena surga itu haram bagi orang-orang kafir. Lanjut. Yang 1 sampai 4 di bawah nggak? Oke, 32, 33. Yang 1 sampai 4 nggak di bawah? Ya Allah. Tafsir Ibnu Katsir 1 sampai 4 harus bawah, 8 di bawah, Muslim mesti di bawah, selain daripada Bukhari. Lanjut deh. Katakanlah, Rabbu hanya mengharamkan Tafsirnya 33 itu tidak ada kalau nggak salah. Tidak ada cerita orang tawaf dalam keadaan telanjang. 32. Tidak ada yang lebih cemburu dari Allah karena itu. Nggak ada. 33 nggak ada cerita orang telanjang. Semua pembangunan yang tampak maupun yang kesatu. 1 sampai 4 di bawah. Oke, nanti ditafsir 1 sampai 4. Jadi anak tolong nanti kalau ada kajian 1 sampai 4 di bawah, 1 sampai 8 pun di bawah, Muslim di bawah supaya jelas. Saya ulangi kembali, orang-orang Arab dahulu itu mereka tawaf dalam keadaan telanjang. Dan mereka pernah berhaji kepada dengan Rasulullah SAW. Yang mana mereka mengira Rasulullah akan mengikuti jalan mereka, ternyata Rasulullah SAW menyalahi jalan mereka. Bulan di luar
yang namanya Hijriah. Jadi ada bulan-bulan Hijriah. Bulan Hijriah, tahun Hijriah itu dia tidak ada 30, dia tidak ada 31 dan tidak pernah berulang 30 sampai 3 kali. Kalender Hijriah itu kemungkinan berulang 2 kali 30, tapi tidak pernah berulang 30 dan tidak ada 28 dan tidak ada pula 3. Yang ada ketetapannya, hitungannya berdasarkan hari, itu kalender Syamsiyah yang disebut oleh Allah dalam surat 10 ayat 5. Allah menyatakan dalam surat 10 ayat 5 Yunus, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qala jalla wa ala, والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب." Jadi disebut 2 poin ya. والذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. Tempat peredarannya. Asy-syams itu matahari, al-qamar bulan, dia jadikan tempat peredarannya. Supaya apa? Supaya apa itu matahari? Lita'lamu adadas sinin, untuk mengetahui hitungan tahun. Kemudian disebut lagi poin kedua, wal hisab, untuk mengetahui tahun dan hitungan jam dan hari. Karena jam yang Anda pakai itu atau yang ada di dinding itu berdasarkan waktu matahari, bukan waktu bulan. Jadi jam itu berdasarkan waktu matahari, bukan waktu bulan. Jadi menurut Islam memang ada kalender yang berdasarkan Syamsiyah, yaitu Masehi. Lantas dia menghitung hari itu ada 1 tahun itu ada 360 hari. Tetapi kalender Hijriyah yang berdasarkan Qamariyah ini berbeda dengan kalender Syamsiyah. Karena di dalam kalender Qamariyah, di dalam perbedaan kalender Qamariyah dan Syamsiyah 1 tahun itu antara 10 sampai 11 hari. Setiap 1 abad perbedaannya itu sebanyak 3 tahun. 1 abad 3 tahun. Berarti kalau Anda zakat berdasarkan kalender Hijri, kalender Masehiyah, Januari dan seterusnya itu, kalau setiap 30 tahun berarti Anda tidak berzakat selama setahun. Kalau siap tidak. Saya ulangi. Buka surat 18 Al-Kahfi, siap tafsirnya. Al-Kahfi ayat 25, Allah menyatakan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi, qala jalla wa ala, وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9." Silakan terjemahnya. Dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Jadi ada perbedaan. Ada kata 300, ada kata 309. Silakan tafsirnya. Silakan tafsirnya. Ustaz diri sudah datang belum? Enggak dibawa semuanya. Kurang 1.
Ashabul Kahfi itu tidur berdasarkan kalender Hijriah, dia tidur selama 309 tahun. Masuk Ustaz. Berdasarkan kalender Hijriah atau Syamsiyah atau Masehi, dia tidur 300 tahun. Berdasarkan kalender Hijriah, mereka tidur 309. Berarti ada perbedaan. Ada perbedaan antara kalender Syamsiyah dengan kalender Qamariyah. Dalam satu abad perbedaannya 3 tahun. Berarti kalau Anda berzakat dengan berdasarkan kalender Hijriah, setiap 30 tahun Anda tidak berzakat selama setahun. Memakan punya orang atau tidak? Haram atau tidak itu harta? Baik, lanjut. Kemudian saya ingin jelaskan kepada Anda, setelah ada hitungan Syamsiyah, dia berdasarkan matahari, maka dia tidak boleh digunakan untuk melakukan saum. Tidak halal untuk saum berdasarkan kalender Syamsiyah. Karena hisab itu berdasarkan hitungan Syamsiyah, bukan Qamariyah. Sedangkan Qamariyah itu kata Rasulullah SAW, sumu biru'yatin waftiru biru'yah. Berpuasalah kamu setelah melihat hilal, dan berbukalah kamu setelah melihat. Tetapi hitungan itu benar. Untuk melakukan salat gerhana bulan ini malam, wajib melihat bulannya terlebih dahulu. Betul atau tidak gerhana? Ketika tidak tampak itu bulan dalam gerhananya, maka tidak boleh melakukan salat. Karena harus pakai ru'yah. Lalu berguna pula ikmal, disempurnakan bilangan 30 itu kalau setelah tidak berlakunya yang namanya ru'yah. Kemudian saya ingin jelaskan kepada Anda, ini banyak tafsir yang nggak ada, Muslim juga nggak ada ya, jadi nggak lengkap. Allah menyatakan, "Faman kana minkum maridan